Baik, Alhamdulillah bisa kita lanjutkan dengan sesi guest lecture kita pada hari ini. Bapak Dr. Aan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sudah pernah ke Malang pastinya? Baru kali ini. Oh baru kali ini, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana rasanya baru datang ke Malang? Apa bedanya sama Surakarta? Ternyata luar biasa, sangat megah. Panggungnya juga sangat Masya istimewa. Allah. Ini karya teman-teman semuanya yang di sini dari kemarin sudah antusias, bahu-membahu, tolong-menolong buat mewujudkan acara kita hari ini, Asian Student Fashion Week 2026. Alhamdulillah, Bapak sudah mencoba makanan apa, sudah sempat kulineran? Baru datang ya Pak? Baru datang jam 7 pagi tadi, jadi tadi hanya mampir beli makanan apa namanya yang hitam, soto hitam itu apa namanya? Oh rawon. Rawon, rawon. Soto hitam itu rawon. Soto hitam. Itu khas juga di Malang Bapak, ya, enak ya. Alhamdulillah sudah sarapan rawon. Nanti insya Allah kita makan-makan juga agar Bapak bisa mencoba makanan khas Kota Malang juga. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa kami mulai. Silahkan materinya disampaikan oleh Bapak Dr. Aan Sudarwanto, SSN MSN, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya turun ke bawah. Baik, sebelumnya saya hormati para pejabat yang hadir pada siang hari ini, kemudian teman-teman dosen, demikian juga para hadirin semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang diminta dari Ibu Nurul, yaitu inovasi batik digital dalam praktek sustainable fashion. Baik, mungkin lebih dipercepat saja slide-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya bergelut di bidang batik sudah lumayan banyak. Baik, ini beberapa mungkin yang tadi sudah diperkenalkan, intinya beberapa pengalaman saya selain di ISI Surakarta, saya juga mengajar di PGSD UMS. UMS itu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sana mengajar mata kuliah batik dan seni rupa. Kemudian saya juga punya pengalaman di bidang pendidikan. Jadi saya membina sebagai pembina di dalam sebuah yayasan pendidikan West Al-Qarni. Baik, selanjutnya kalau ingin mengetahui lebih jauh dengan saya, Bapak Ibu bisa catat WA saya atau nanti next Pak, nanti ada akun Facebook, akun-akun medsos. Jadi Bapak Ibu bisa lebih dekat dengan saya, bisa lihat akun-akun saya. Baik, selanjutnya pada sesi ini saya akan menjelaskan. Next Pak. Ya. Berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan batik. Batik, selanjutnya ya next saja, oke ya ini. Jadi mengawali pembahasannya itu ada 3 pertanyaan. Kalau di dalam sebuah rumusan masalah itu ada 4 rumusan yang ingin saya sampaikan. Apa itu batik? Kalau orang menjawab mesti sudah tahu, batik ya seperti itu. Tapi nanti kita coba ulik apa itu batik. Kemudian bagaimana batik digital dan inovasinya. Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana cara pengembangannya, serta apa kaitannya dengan sustainable fashion. Baik, selanjutnya. Nah, ketika kita bicara batik, maka sudah mafhum, banyak sekali pakar-pakar batik. Mulai dari zaman Orde
lama sampai zaman sekarang. Ada Bu Suryanto, dulu beliau adalah kurator di Museum Batik dan Narhadi. Ada Pak Kalinggo, ada Iwan Tirta, ada Afif Sakur, Santoso Dullah, ada Sewan Susanto yang menulis buku yang sebagian besar menjadi rujukan pada masa lampau di tahun 80-an. Intinya, kata kuncinya adalah teknik rintang warna menggunakan lilin batik. Kalau didefinisikan secara umum, kain yang dibuat secara tradisional memiliki beragam corak hias dan pola tertentu di mana pembuatannya menggunakan teknik warna rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang. Artinya, Bapak Ibu, ini sudah tidak jadi perdebatan. Yang namanya batik, maka minimal harus itu, teknik rintang warna menggunakan lilin, maka itu disebut batik. Oleh karena itu, adanya teknik printing, sablon, teknik tekstil bermotif, kemudian printing digital, apakah itu batik? Itu masuk kategori bukan batik. Artinya dari mengacu definisi ini, maka kita sepakat lah. Jadi adanya teknik rintang warna menggunakan lilin batik. Baik, selanjutnya Pak. Nah, apa batik digital? Ini juga pertanyaan mendasar. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kalau kita melihat bagan yang saya buat ini, jadi batik itu menjadi industri itu akhirnya memunculkan berbagai ragam keteknikan. Ya, jadi awalnya batik itu pada masa lampau itu hanya digunakan kaum bangsawan. Artinya kalau zaman sekarang orang itu yang menjadi idola atau anutan itu adalah apa? Para artis, selebritis, atau orang-orang yang punya pengaruh. Modenya itu mengiblat sana. Maka iklan itu mesti dicarikan orang-orang, para artis itu di-endorse orang-orang yang banyak followernya. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu, siapa yang jadi follower? Yang jadi idola? Yang jadi idola adalah kaum bangsawan, para priayi. Kalau anak jelata, idolanya ke sana. Oleh karena itu, pada saat itu, batik digunakan oleh para priayi, sehingga rakyat jelata ikut-ikutan ingin menggunakan batik. Dulu, batik digunakan sebagai tanda kepangkatan. Kalau zaman sekarang, pangkat itu kan, kalau jenderal itu biasanya apa? Bintang, ya. Bintang 4 itu jenderal, you know. Kolonel, mayor, itu pangkat itu ada di pundak. Zaman dahulu, pangkat itu digunakan menggunakan batik. Dari motifnya maka ketahui, oh ini berarti pangkatnya misalnya sebagai adipati atau penewu. Penewu itu yang membawai 1000 pasukan. Maka menggunakan batik-batik tertentu. Itu sebagai tanda kepangkatan. Nah, ketika ingin mengidolakan para priayi ini, kemudian mereka juga berlomba-lomba menggunakan batik. Maka ketika itu muncullah industri perdagangan batik seperti Lawean, maka muncullah saudagar-saudagar karya. Ketika batik menjadi industri, maka apa? Keteknikan itu muncul secara beragam. Maka salah satunya muncul adalah batik cap. Jadi kalau dulu orang membatik itu satu-satu, maka jadinya sebulan. Bahkan paling cepat 2 minggu. Tapi karena permintaan itu sangat besar, maka akibatnya muncullah teknik cap. Nah, demikian juga zaman sekarang. Artinya apa? Intinya adalah kalau kita bicara industri, maka berorientasinya adalah apa? Ekonomi, efisiensi produksi. Oke, selanjutnya Pak, biar agak cepat. Nah, ketika batik menjadi industri,
Maka kemudian muncul spesifikasi pengerjaan, sehingga muncul keahlian tertentu, misalnya ada tukang kemplong, tukang lorot, ya, tukang cap. Jadi seperti zaman sekarang sudah ada sertifikasi kompetensi, itu ada tukang canting seperti itu, juru ini, juru itu, begitu. Kemudian juga ketika menjadi industri, maka muncul varian keteknikan. Batik itu dengan cara macam-macam, nanti ya, saya jelaskan apa keteknikan itu. Kemudian juga muncul sentra-sentra batik. Di setiap daerah ada batik daerah, ada muncul batik by name. Kalau dulu orang membuat misalnya parang rusak itu karena pengabdian kepada raja. Kalau sekarang by name, batik parang rusak Danar Hadi, artinya sudah ini buatan Danar Hadi, seperti itu. Karena industri ya, dia akan memberikan merek-merek tertentu. Baik, selanjutnya saya percepat saya. Termasuk munculnya saudaгаran, ya, batik saudaгаran. Itu kalau saya cerita agak lama, tapi ya oke lah. Intinya begini Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika menjadi industri, maka keinginan orang-orang industri, orang-orang produksi itu adalah efisiensi produksi. Maka muncul berbagai strategi dan keteknikan di dalam proses pembuatan batik. Misalnya apa? Muncul batik printing, jadi motifnya batik tetapi teknik pembuatannya tidak menggunakan malam rintang. Tekniknya dengan cara disablon, kalau saya berikan gambar ilustrasi itu, tampak sekali disablon, jadi pewarnanya itu ditempelkan langsung ke kain dan itu bisa diproduksi dalam jumlah banyak dan cepat. Nah ini yang pernah terjadi penurunan di tahun 80-an, di 70-an itu batik itu sudah terjun bebas, hampir punah karena munculnya ini. Nah, oke, selanjutnya, next Pak. Nah, saya bicara dulu batik printing tadi ya, printing bukan batik sebetulnya, kain printing tadi ya. Nah ini hasilnya sangat mirip dengan batik, kalau lihat gambar sana. Itu bahkan ada remukan, ya kan? Remukan itu seperti dari lilin yang dipecah itu seperti batik. Kalau orang awam, ya ini ya batik, apalagi kalau misalnya parang rusak, misalnya kawung, ini ya batik, tahunya begitu. Tetapi ternyata teknik pembuatannya tidak melalui malam rintang. Jadi itulah fenomena yang sempat mengguncang batik di awal tahun 70-an. Baik, selanjutnya. Nah, sablon printing ini adalah metode cetak tekstil yang telah terbukti kualitasnya. Artinya apa? Dia tidak mudah luntur, beda kalau misalnya kita menggunakan pewarna remasol untuk efisiensi agar lebih ngirit gitu kan, itu kadang water glassnya agak sedikit diturunkan begitu sehingga batik luntur gitu seolah-olah gitu. Tapi kalau sudah pakai lakel di ini maka secara warnanya lebih, variannya lebih banyak. Baik, selanjutnya Pak. Nah, selain batik printing tadi dengan menggunakan teknik sablon, itu muncul juga batik digital printing. Ya, tekniknya pakai digital printing. Jadi prosesnya sudah pakai digital, pakai komputer. Nah, baik mulai sublim maupun dengan teknik printing langsung. Next. Nah ini cara kerjanya sama ya, jadi intinya mereka jauh lebih cepat, lebih presisi, dan varian model dan bentuknya juga sangat banyak. Dan itu membanjiri pasar-pasar sekarang ini. Cara kerjanya adalah sama, yaitu dengan diedit secara digital menggunakan berbagai program software, lalu dikirim langsung ke mesin printer khusus tekstil yang menyemprotkan tinta. Dan ini ya industri-industri besar itu yang guna, termasuk
sebelum Sritek jatuh itu ya Sritek bermain di ini. Dan itu kalau lihat pabriknya itu berapa hektar itu, luas sekali. Karyawan itu bukan 1.000, 2.000, ratusan ribu, puluhan ribu, sampai 50.000. Dia membuat kain printing semacam ini. Next Pak. Jadi singkatnya, digital printing kain adalah solusi modern dalam industri tekstil yang mengubah teknologi digital dengan proses produksi kain, menghasilkan hasil cetak berkualitas tinggi dengan fleksibilitas yang jauh besar dibandingkan metode tradisional. Nah sekarang kita bicara bagaimana posisi batik. Apakah sama? Banyak orang nggak ridho. Batik ya batik, printing ya printing, gitu kan. Baik, next Pak. Nih, bagi yang belum tahu, mungkin dia ada disebut dari SMK, SMA. Nah ini apa perbedaannya antara kain bermotif batik dengan batik? Jadi karena itu disemprotkan satu sisi, yang non batik tadi, itu maka warnanya itu lebih tajam sebelah. Sebaliknya itu dia agak lebih terang atau lebih putih begitu. Itu yang paling mudah dimengerti dan dia beda kalau batik. Kalau batik itu kan harus tembus. Ya, kalau nggak tembus malamnya maka dibalik harus ada diterusi istilahnya, nerusi. Sehingga apa? Bolak-balik harus sama. Nggih mboten? Nah, jadi itu sehingga maka batik dibolak, dibalik, balik bolak ya sama saja. Beda kalau kain printing atau digital printing. Next. Nah, sekarang karena tadi ya muncul berbagai macam ide keteknikan tadi, supaya apa tadi? Masih ingat? Kira-kira supaya apa? Supaya efisien produksinya, lebih cepat menghasilkan duit akeh. Kalau orang industri kan begitu, iya kan? Nah, maka ada solusi untuk katanya harus malam rintang, itu warnanya harus dirintang. Nah, maka muncullah sablon malam dingin. Apa malam dingin? Ada malam panas, malam dingin. Artinya bukan malam hari ya. Malam itu ya lilin gitu. Lilin dingin. Nah, malam batik dicairkan, kemudian disablonkan ke kain, terjadilah malam rintang. Ya. Kain dilakukan pencelupan. Nah, setelah itu prosesnya sama dengan teknik batik. Ya. Dengan cara kemudian dicelup, mungkin ada sebagian dicolet. Selanjutnya dilakukan apa? Pelorotan, persis sama seperti dan menggunakan pewarna batik juga tidak masalah. Nah, ini kontroversi. Bapak Afif Sakur itu tidak setuju ini sebagai batik. Ini bukan batik, ya sudah monggo. Tetapi kalau melihat mengacu definisi awal tadi, yang pertama tadi, itu sudah mafhum tadi bahwa ada malam rintang. Ini mending daripada tadi yang digital printing atau sablon printing. Jauh lebih mending ini gitu, karena ini masih menggunakan malam, tapi malamnya dicairkan, kemudian tehnya tidak dicanting, tapi dengan cara disablonkan. Next. Nah ini jadi, ya ini penjemuran sama seperti batik ya, dan ini masih semi tradisional. Kalau Bapak Ibu ke Solo dan sekitarnya itu masih kita jumpai model-model ini banyak. Para UMKM, pengrajin itu banyak menggunakan hal-hal semacam ini. Selanjutnya Pak. Walaupun masih kontroversi ya. Baik, kemudian ada batik dengan CNC. Nah, apa batik dengan CNC? Jadi batik dengan CNC ini malamnya itu dengan malam, tetapi pencantingannya tidak menggunakan cap, tidak menggunakan canting, tidak menggunakan screen, tetapi menggunakan apa? Canting yang dihubungkan dengan komputer sehingga dia akan mencanting dengan sendirinya. Nah, di kampus ISI juga ada mesinnya, namanya mesin Butimo. Next Pak. Nah ini,
coba dihidupkan. Ini adalah mesin butimu pencanting yang dipermudah dengan digital. Nah, ini cara nyanting zaman sekarang itu begini. Jadi mesin menggunakan mesin CNC dengan cara kita mendesain menggunakan program Corel Draw. Selanjutnya kemudian dilakukan memasukkan programnya ke mesin butemo, kemudian tinggal dipasang kain dan selanjutnya mesin itu bergerak sesuai desain yang sudah kita rancang. Jadi digital di sini dilakukan menggunakan desain sampai dengan pencantingan. Ini realita karena tadi efek dari industrialisasi di batik. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu. Nah, ini saya simpulkan Bapak Ibu. Jadi, oke nanti ada yang kontroversi, yes, monggo lah. Jadi, batik digital apa? Yaitu adanya desain, adanya komputer. Desain sekarang menggunakan komputer. Semua menggunakan komputer. Kemudian pencantingan, pewarnaan dan pelorotan menggunakan metode tradisional. Ya, nah ini mahasiswa misalnya sudah, oh Pak jangan pakai manual Pak, sudah komputer Pak. Saya sudah punya tab, punya ini, saya harus komputer Pak. Ya silakan. Desain sudah menggunakan komputer. Kalau desain menggunakan komputer jauh lebih mudah, jauh lebih detail dan lebih kompleks desain itu. Nah, setelah itu dilakukan pencantingan masih manual, artinya di print dulu ya kertasnya, setelah itu kertas itu ditempelkan ke, ya sama, metodenya sama, cuman desainnya saja yang menggunakan komputer. Selanjutnya yang kedua adalah desainnya menggunakan komputer, kemudian pencantingannya menggunakan canting digital seperti tadi. Nah tetapi setelah dicanting tadi, kemudian lakukan pewarnaan dan pelorotan menggunakan metode tradisional. Artinya ini masih bicara batik. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah desain komputer dan pencantingannya menggunakan screen. Apa tadi berarti apa? Masih ingat apa yang saya sampaikan tadi? Yaitu menggunakan malam dingin ya. Jadi kemudian pewarnaan, pelorotan dan metodenya menggunakan metode tradisional. Nah, itu yang disebut dengan batik digital. Nah, ketiga ini bisa dikombin sebetulnya, bisa dikombinasi. Jadi masih ada yang poin keempat, namun demikian tidak saya sampaikan. Artinya intinya di sini. Nah, nanti bisa dikombinasi antara satu dengan dua dengan tiga atau ketiganya. Jadi bagaimana bisa menghasilkan batik yang lebih efisien. Next Pak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, intinya begini, tadi saya sempat cerita ya tahun 70-an itu batik pernah jatuh. Jadi batik mengalami penurunan. Apa? Jadi ketika muncul printing itu batik jatuh. Awalnya regane luwih murah, cepet, apik hasilnya gitu kan. Nah, jadi banyak perusahaan batik yang tutup. Tahun 80-an itu sudah kita main di Kampung Lawean, kampung yang di Solo, Sentralista itu sudah sedikit. Nah, kemudian dampak industri dan perubahan cara pandang masyarakat yang zaman now sekarang ini, itu batik mumbul itu utama Pak istilahnya. Naik kembali, naik daun kembali. Ya kan? Itu karena apa? Adanya penghargaan, orang sekarang itu sekarang menghargai apa? Terhadap proses yang rumit. Wah lah itu gawe nangel, larang wajar. Jadi justru bangga karena ini membuatnya rumit, susah. Maka itu kemudian mengangkat, membumingkan kembali batik, menaikkan lagi citra batik. Kemudian karena sebagai barang seni yang bernilai, dianggap batik itu seni. Seni ya tidak ternilai. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jogja ada
teman saya membuat batik Hokokai. Harganya Masya Allah, ampuh. Artinya karena barang itu seni dan sangat indah dia buat. Sehingga menaikkan orang kemudian ingin memiliki batik itu. Kemudian yang tidak kalah penting adanya pengakuan UNESCO. Nah ini juga mengangkat citra batik menjadi tumbuh dan hidup kembali. Maka ketika booming digitalisasi industri batik, jangkauan pasarnya juga sekarang meluas. Ya, jadi proses produksinya dan pemasarannya lebih mudah. Inilah peran digitalisasi. Jadi digitalisasi itu di samping tadi di proses awalnya, kemudian selanjutnya di bagaimana memudahkan batik dikenal masyarakat lebih luas. Jadi marketingnya, kemudian desain itu jauh lebih mudah, membuat mock up, membuat desain itu jauh lebih mudah. Oke, selanjutnya, next. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini tantangan batik ke depan, bahwa mengapa batik harus beradaptasi. Jadi karena apa Bapak Ibu? Karena budaya itu kan dinamis, budaya itu kan berkembang, tidak stuck. Ya, maka butuh batik itu beradaptasi, ya kan? Kemudian teknologi juga bertambah dan berkembang. Maka juga butuh beradaptasi ke sana. Selanjutnya juga sebagai yang juga paling penting adalah batik itu sebagai identitas budaya. Ya, jadi intinya adalah menjadi jati diri bangsa. Yang sangat penting lagi dan ini yang menyentuh sektor ekonomi adalah menggerakkan ekonomi. Nah ini yang juga jauh lebih penting. Baik, intinya itu Bapak Ibu. Selanjutnya, next. Berbagai ragam inovasi batik digital. Ya, intinya ikutilah trennya, kemudian inovasi desainnya, mengikuti pengembangan teknologi dan tentunya juga bisa melakukan inovasi materialnya. Baik, next. Inovasi batik digital yang tetap melalui proses malam rintang. Jadi inovasi ini sangat penting karena tetap mempertahankan esensinya. Esensi sejati batik apa? Yaitu proses malam rintang. Jadi namun diintegrasikan dengan teknologi digital di dalamnya. Inilah yang membedakan dari sekedar kain bermotif batik. Baik, next. Hubungannya dengan sustainable fashion apa Pak? Baik, next. Jadi keberlanjutan lingkungan ini intinya saya membagi 3 tadi ya, adanya malam rintang dingin, desain digital dan tradisional, kemudian CNC Bitimo, kemudian bisa juga mengkombin ketiganya ini. Enggak dengan satu dengan dua dengan 3. Jadi intinya adalah kalau malam dingin itu tentunya 0 kertas ya, tidak memakai kertas ya, misalnya tidak memerlukan energi pemanas, ya kan. Kemudian kalau desain digital ya ini setidaknya kalau ya membuat dengan digital dengan kertas kan beda, artinya penggunaan kesalahan membuat motif itu jauh lebih mudah dan tidak membuang hal yang misalnya banyak membuang kertas. Kemudian selanjutnya penggunaan kalau menggunakan CNC itu malamnya jauh lebih efisien, bisa diukur jumlahnya, bisa ditakar sehingga tidak banyak yang terbuang. Next Pak. Kalau berkaitan dengan keberlanjutan sosial, jadi kalau desainnya digital, pengrajin batik tradisional itu bekerja dengan justru memperkuat pengrajin, bukan untuk menggantikannya. Jadi sebetulnya dengan digital ini bisa lebih mudah mengkoleksi atau menyimpan arsip-arsip motif-motif lama atau motif-motif baru. Entah itu jumlahnya banyak maupun sedikit akan mudah diterarsipkan. Oke, untuk
saya pikir lanjut aja, next. Nah, intinya adalah model ideal inovasi batik digital yang berkelanjutan adalah adanya desain motif berbasis AI atau software, kemudian tradisionalnya masih tetap mempertahankan malam rintang, maka fashion yang bermakna, bertahan lama, ramah lingkungan, dan bernilai budaya. Next, Pak. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, ini salah satu contoh bagaimana zaman era sekarang itu batik dimanfaatkan. Misalnya menggunakan, kalau di Solo itu ada batik Solo Karnival. Jadi bagaimana batik digunakan untuk busana karnival. Selanjutnya, next. Nah, demikian juga sekarang juga kita banyak lihat batik digunakan untuk interior. Next. Dan untuk juga aksesoris interior. Next. Bahkan batik, kalau dulu jas itu blazer itu kan biasanya polos, sekarang sudah masuk ke hal-hal semacam ini. Next. Nah, juga digunakan untuk alas kaki, untuk tas dan seterusnya. Next. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini waktunya masih berapa menit, Mbak? Kebanyakan enggak, kalau kebanyakan masih? 15. Oke, saya percepat saja. Kaitannya dengan industri, dengan internet. Oh, next. Next. Oke, sebentar saya terangkan ini sebentar, enggak apa-apa. Baik, jadi industri 1.0 itu ditemukannya mesin uap, kemudian titik 2 ditemukannya listrik, kemudian ditemukannya komputer, sekarang ditemukannya teknologi internet. Nah, perubahan yang besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang dan jasa selalu diikuti dengan apa? Perubahan di berbagai bidang dan ekonomi. Artinya dengan model-model industri 1.0 sampai 1.4 ini, maka sebetulnya telah mengubah berbagai bidang seperti ketenaga kerjaan, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, batik perlu beradaptasi. Next, Pak. Ya, intinya batik harus beradaptasi. Next. Di era 4.0, dari desain lebih mudah, pencantingan batik lebih mudah, promosi lebih mudah, penjualan lebih mudah, tenaga kerja berdasarkan spesifikasi kompetensi yang bisa dikerjakan secara terpisah-pisah. Sekarang misalnya sertifikasi kompetensi batik, misalnya di LSP batik itu ada sudah spesifikasinya, sudah tidak batik semua harus bisa, enggak, harus sudah dipisah-pisah. Kemudian muncul strategi belajar keteknikan batik dan seterusnya. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh misalnya sekarang itu sangat mudah ya membuat, misalnya kalau kita membuat desain atau kita punya motif, ya tinggal pakai AI aja sudah fashion show sendiri. Kain yang kita ciptakan itu sudah, belum kita produksi, itu sudah bisa kita gunakan. Gitu ya. Next. Nah, ini contoh-contohnya. Next. Terus. Ya, next. Jadi ini intinya adalah mempertahankan esensi batik sejati melalui malam rintang. Inovasi batik digital yang benar-benar berkelanjutan, tidak boleh mengorbankan proses malam rintang sebagai jiwa, ya, sebagai jiwa dari batik itu sendiri. Next. Kemudian yang kedua, efisiensi sumber daya alam dan energi. Sustainable fashion menuntut penggunaan sumber daya yang minimal namun optimal. Misalnya penggunaan ya berbagai hal yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Next. Kemudian yang ketiga, pelestarian dan regenerasi budaya batik. Sustainable fashion bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga berkelanjutan. Juga kelanjutan budaya dan pengetahuan tradisional. Jadi apa? Inovasi digital berperan dalam digital jadi menjadi warisan motif. Jadi banyak sekali ribuan motif batik Nusantara yang bisa didigitalisasi
dan diarsipkan secara permanen. Kalau yang dulu-dulu kan kadang hilang, maka muncul buku-buku batik, itu salah satunya untuk supaya tidak hilang warisan itu. Kemudian motif desain digital juga zaman sekarang itu menarik sekali para generasi muda. Artinya ini kembali membumikan batik. Kemudian AI dan software, desain membantu menciptakan motif baru yang tetap berakar pada filosofi dan pakem tradisional. Next. Ya, jadi ini yang tawaran terakhir bahwa produksi itu bisa hanya berdasarkan pesanan nyata. Jadi tidak membuang. Kalau dulu itu kan mau produksi kita belum tentu banyak yang tidak disukai, kemudian tidak laku. Nah sekarang itu bisa dengan cara apa? Kita membuat satu dulu, jangan dibuat bajunya dulu. Dengan cara apa? Dibuat melalui AI dulu atau melalui model dulu. Jadi sudah batik satu, kemudian dibuat baju, tetapi baju itu sudah bisa dipromosikan menjadi film, menjadi foto yang digunakan oleh seolah-olah para perancang busana, para model yang menggunakan karya batik kita, ya kan? Begitu dapat pesanan ini baru dibuatkan, dapat pesanan buatkan, jadi jauh lebih efisien, tidak banyak yang terbuang. Saya kira itu. Next, terakhir sudah tidak ada kesimpulannya. Ya, baik, kesimpulannya adalah inovasi batik digital dalam praktik sustainable fashion bukan tentang memilih antara tradisi atau teknologi, melainkan tentang bagaimana teknologi digital memperkuat, melestarikan dan membawa batik bermalam rintang ke masa depan dengan cara yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, lebih adil terhadap manusia, dan lebih kuat secara ekonomi. Demikian dari saya, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.